أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Al-Quran surah At-Takatsur, di mana Allah menjelaskan tentang orang-orang yang mengejar harta. Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, melalaikan kalian sehingga kalian masuk ke kuburan, kalian masih mengejar harta saja. Sampai di kuburan baru sadar, ya Allah, kenapa saya mengejar harta? Ternyata saya masuk di kuburan cuma dengan selembar kain kafan. Alhaakumut takatsur, kata alhaakum, kata awalnya, kata dasarnya adalah lahwun. Di dalam Al-Quran kita dapati ayat yang mengatakan i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Allah ingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, ketahuilah kalian bahwa kehidupan dunia itu la'ibun wa lahwun. Play and entertainment. Bermain dan entertainment. Membuang-buang waktu. Wasting time. Wasting time. Ya. Itu adalah al-lahwun. Alhaakumut takatsur. Ada orang yang hanya mengejar terus harta. Hartanya aja yang dikejar. Tapi ada sebahagian orang yang menganggap harta itu saya sudah cukup. Saya sudah cukup. Karena saya sudah cukup berarti saya punya banyak waktu untuk beribadah kepada Allah. Untuk menuntut ilmu, untuk berbagi terhadap sesama. Tipe yang kedua ada orang yang diberikan banyak harta tapi tidak pernah merasa cukup. Jadinya itu aja terus yang dikejar, harta terus, harta terus. Hatta zurtumul maqabir, orang yang mencari harta, yang terlalaikan oleh harta, yang tertipu oleh harta disebutkan dalam Al-Quran. Hatta zurtumul maqabir. Saya menyampaikan ini bukan karena saya tidak mau harta, siapa sih yang gak mau kaya? Semua orang mau jadi orang kaya. Hatta zurtumul maqabir, tapi ayat ini memperingatkan kepada kita, ada orang yang mencari harta dengan segala cara, hatta zurtumul maqabir, sampai dia ke kuburan. Tadi saya katakan sampai dia masuk kubur menyesal, tapi ada penafsiran lain, sampai dia datang minta-minta di kuburan. Mbah, saya mau usaha ini, besok saya mau buka toko Mbah. Enak aja, saya kan sudah mati. Tolonglah Mbah berkati saya gitu. Hatta zurtumul maqabir, mereka meminta-minta di kuburan. Sampai-sampai musyrik, sampai-sampai melupakan bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim thumma la tarawunnaha 'anil yaqin. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin naim. Ayat terakhir mengatakan ingat bahwa alhaakumut takatsur, melalaikan. Jadi kita tertipu. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah kita punya prioritas utama tapi kita terlupakan karena harta tersebut. Prioritas kita adalah sholat tapi karena ada satu bisnis yang sangat mendesak kita lupa untuk sholat. Itu yang disebut alha. Prioritas kita adalah
mengajari anak-anak untuk sholat. Tapi karena kita sibuk di luar arisan pengajian, ini bisa jadi pengajian itu haram ya Bu ya. Kalau kita melupakan kewajiban di rumah. Nah, bisa jadi dakwah itu haram kalau kita menyakiti. Kalau kita berdakwah dengan cara menyakiti orang lain. Jadi ada yang haram karena situasinya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah katakan anin na'im, nikmatku sudah banyak kuberikan kepada kamu. Kadang-kadang kalau kita menerima harta, kita selalu mengucapkan apa kalau kita dapat rezeki? Alhamdulillah. Tapi mungkin sekali-sekali kita harus menggunakan kata astaghfirullah. Mengapa? Karena semua yang kita didapatkan di dunia ini akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah di hari kiamat. Makanya dikatakan summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Ada orang yang lalai setiap dapat harta. Alhamdulillah, terima kasih Allah, kamu sangat menyayangi aku ya Allah. Padahal kita lupa untuk beristighfar. Astagfirullah, ini semua nanti yang bikin aku telat masuk surga. Nah, sadaqallahul azim. Luar biasa. Ingat, makasih ya. Ya Ustaz. Ingat, semua nabi bekerja. Nabi Idris penjahit. Nabi Nuh penjual kain. Nabi Daud pandai besi. Iya, Rasulullah pedagang. Dan semua nabi pengembala kambing. Semua ada kerjanya. Jadi kita dilarang untuk bermalas-malasan, harus ada pendapatan. Jangan sampai kita jadi apa? Pemalas. Sekarang pertanyaannya, ada enggak sih ilmu dalam mengejar harta supaya tidak merugikan kita? Jawabannya satu. Zuhud. Jangan terlalu terpaut dengan gara-gara tokonya dia jaga terus sampai-sampai tidak salat. Kasihan banget. Sampai-sampai dia tidak sempat makan. Kasihan. Sampai-sampai dia tidak sempat istirahat. Kasihan. Sampai-sampai dia tidak tidur gara-gara harta. Tahu enggak Bu, orang kaya itu makin lama tidurnya loh. Orang kaya jam 2 malam baru tidur. Karena terlalu banyak dihitung. Orang miskin jam 8 malam udah bobo. Nggak ada yang dihitung dia. Betul tidak? Sampai-sampai Nabi Sulaiman, Nabi yang paling terkaya, tidak ada duanya. Sebelum dan sesudahnya, luar biasa. Mau tahu nggak? Pernah menyembeli berapa ratus binatang. Gara-gara binatang yang dilihat, cantik sekali, bagus sekali. Sampai lalai, lupa salat. Jadi kalau ada bapak-bapak lagi nyuci mobil, tiba-tiba orang udah balik dari salat berjamaah. Aduh, gara-gara mobil aku ini menyebabkan aku tidak salat berjamaah. Kalau begitu, sumbangkan mobil itu. Kenapa Bu? Pak, takut ya? Bisa nggak seperti itu? Umar bin Khattab, Wulandari melihat kebunnya, tiba-tiba setelah Wulandari lihat kebunnya, balik ke masjid, mau salat, tiba-tiba kecewa karena orang sudah bubar dari masjid. Dengan kecewanya dia berkata, saksikan wahai orang yang baru pulang dari masjid, bahwa gara-gara kebunku yang kulihat tadi, sehingga aku ketinggalan salat asar, itu kebunku akan kuwakafkan, kusumbangkan. Harusnya begitu, gara-gara di toko asik jualan, tiba-tiba orang udah pulang salat berjamaah, itu tokoku. Kenapa? Nggak berani. Nih, hati-hati. Jangan gara-gara harta kita dilalaikan. Makanya silakan mencari nafkah, silakan mencari harta, silakan kaya. Tapi jangan lupa kewajiban. Jangan lupa haknya. Ini kewajiban, hak yang paling penting. Jangan terlalu terpaut, terikat, diberbudakkan oleh harta. Saya mau tanya, budak yang paling hina, budak manusia kan? Budak yang paling hina, budak manusia. Ada lagi budak apa? Budak jabatan. Ada lagi budak harta. Tapi yang paling bagus menjadi budaknya Allah. Atau dalam artian hamba Allah. Hamba Allah. itu Abdullah, hambanya Allah. Bukan hambanya harta, bukan hambanya manusia. Betul. Hina itu. Ada orang gara-gara siaran,
Terus Lupa jadi salat. lupa sholat subuh. Tapi kayaknya siarannya setelah salat kok. Iya aman dia, Aman. karena jam 6. Jam 6 udah matahari terbit. Coba kalau Asri, saya pengen nanya nih sebentar nih ngobrol-ngobrol nih bicara masalah mengejar harta. Pasti setiap orang itu pernah ngerasain gak punya uang ya Bu ya? Iya. Ibu pernah gak Bu? Pernah apa sering? Sering. Gak dipancing dikit aja jawabnya curhat. Sabar Bu. Coba kalau Asri. Ada rezeki monyet, Kan apa tuh? ada rezeki burung. Iya, Ada. rezeki burung itu yang paling bagus. Pergi dalam perut kosong, Pulang pulang kenyang. dalam keadaan kenyang. Eh, Ada juga bahkan alhamdulillah ada rezeki monyet. apa tuh? Terlalu rakus sehingga tidak dapat apa-apa. Oh nauzubillah. Tangkap ikan, simpan di sini. Tangkap ikan, simpan di sini. Ada ikan diambil. Kalau Asri, kayak kan pernah dong ngalamin gak punya uang. Ada gak sesuatu yang Asri lakuin supaya Asri bisa punya uang lagi? Biasanya Asri ngelakuin apa gitu? Itu tadi, ya itu tadi mungkin Asri bukannya multi talent, tapi semuanya mentok. Semuanya mentok. Bisa Jadi aja dia. penari, ya mungkin gitu penari seret gitu. Apa kekurangan penari? Padahal penari kan bagus. Iya, tapi kan ada umurnya Ustadz. Oh, Jadi ada umurnya kalau nanti sudah penari itu maksudnya begitu ya. Ada bikin yang sanggar lah. ya itu, jadi Nah. makin tua malah makin nggak dipakai. Harusnya makin tua Ada makin batas dicari. umur. Ada batas di penari umurnya itu. di penari itu. Udah. Kemudian apa? Akhirnya buka sanggar karena sudah bisa nari semua. Jadi itu loh terobosan-terobosannya. Begitu juga dengan begitu Acting. menari pengen lihat kok 3 langkah kayak Fadli juga gitu. 3 langkah dapat duit. Jadi model kan Pak? Ya, Wih. enak sempat jadi model ya? Sempet, Enak aja 3 langkah. Berapa langkah? Banyak, ada kali 200 bolak-balik 200 ya. bolak-balik. Sempat jatuh bangun Iya. juga. Jadi terus. Tapi jalan dapat uang begitu kan. Nah, Mentok lagi. Wah, Gara-gara mentok apa karena lagi? mentok lagi umur. karena saya nggak cakep tapi berkarakter. Oh. Dan tinggi. Ternyata menjadi model tuh memang absolut mesti cantik. Kalau saya kan berkarakter. Tetep laku juga dia. Alhamdulillah. Habis itu? Alhamdulillah. Mentok lagi Habis karena itu mentok umur. lagi karena umur. Karena Semua tuh umur. karena umur. Nah. Main sinetron nih. Sinetron tidak ada umurnya alhamdulillah. Tolong di calling ya yang banyak. Gitu. Kalau sinetron Iya. bebas. Yang sampai dari peran baik sampai peran jahat. Iya, Melankolis, sampai jagoan. nangis, Betul. jagoan. Tapi dia pinter nih Pak Ustadz nih. Maksudnya kan kalau segala pekerjaan itu ada naik ada turunnya. Oh, Pada iya. saat sinetron lagi rame, dia main sinetron. Iya, iya. Pada sinetron sepi, dia jadi presenter. Iya. Presenter sepi, dia jadi penyiar radio. Tuh. Iya. Radio lagi sepi, dia balik lagi tuh ntar. Pak salam- Ustadz maunya apa? salam Saya sama bisa Farhan. semua. Farhan ya. Iya, salam ya. Nanti saya Ih, salamkan. Masya Suka Allah. nonton Sebut lagi kok. sama saya kalau lagi siaran. Sebut kok. Dia udah gak siaran sama Farhan lagi. Iya. Udah Sama ganti Steny sekarang. Steny. Steny. Kalau Icis pernah ngerasa lelah gak nyari uang? Karena kan kalau kita lihat kan Icis ini kan hidupnya banyak di endorse nih. Dari Amin, endorse itu dia alhamdulillah dapat rezeki. Ih dari kecil udah casting. Waktu itu pernah bilang sama Asri. Bisa lihat inget gak? Tante Asri aku pengen Ih, banget. Tante. Jadi Ih, iya. tua banget sih tante-tante. Emang Iya, udah iya, iya, tua. udah. Oh udah tua ya. Iya. Udah, Kalau udah. dari dulu itu Ricis waktu masih kecil sukanya lomba-lomba fashion show, Iya. lomba-lomba mewarnai, Oh. menggambar. Kan kalau menang kan Benar. dapat duit. Pernah, kau pernah gak ngomong sama aku kan, Ngomong aku apa? pengen kayak kakak Oki casting dong Cis ya kan, inget gak waktu sebelum main sinetron waktu suka datang-datang di anak-anak dulu. Oh dulu aku pernah ngikut Ustazah Oki. Mm-mm. Nganter-nganter, so aku cerita kayaknya enak ya gitu. Tapi kalau misalnya sekarang ini kan banyak nih yang endorse Icis nih. Iya. Pernah ngerasa capek gak sih? Aduh capek banget sih nyari duit begini nih gitu. Setiap pekerjaan pasti pernah ada capeknya, cuman kan karena Ricis seneng, Ricisnya ikhlas, jadi alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Bu tepuk tangan lu dong Bu. Gimana gak ikhlas? Saya dong, saya dong. Apa dong? Usaha saya bangkrut semua. Iya, jangan dicontoh ya Bu. Usaha, Kalau yang ini usaha Usaha, bangkrut semua usaha. repot nanti. Masalahnya saya kan ustadz. Ah, Ustadz jualan, orang ngutang, ya udah halal. betul. Udah dipinjam, halal. Ada pembeli, kasihannya nggak cukup uangnya, ambil aja. Sedekah. Habis. Masya Allah. Ustaz tahan dulu nih, buat Ustaz Sam juga tahan dulu buat jamaah di studio dan di rumah. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan bagi rezeki berkah uang ada jutaan rupiah. Langsung aja telepon ke sini ke 791877700 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 02179187711. Dilanjutkan juga dengan tausiah Ustadz Maulana tentang apa dampaknya jika kita selalu mengejar harta. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. illallah